Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kembali lagi dalam program GPDI Film Latimas Menyapa. Di pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, sebelum kita melakukan setiap pekerjaan kita mau datang kepada Tuhan lewat setiap doa-doa kita di pagi hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal yang 26 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Di sana firman Tuhan berkata, segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Raja Usia. Nah, Raja Usia ini adalah raja yang menggantikan Amasya ayahnya. Dan menjadi raja di usia yang cukup muda pada saat itu, Raja Usia tidak menjadi penghalang bagi dia untuk mempelajari berbagai hal yang baik. Sebagai bekalnya untuk memimpin kerajaan Yehuda pada saat itu. Dan Raja Usia, dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang yang melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Sehingga Raja Usia pada saat itu juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh sang ayah. Dan hal ini membuat pemerintahan Raja Usia pada saat itu berjalan dengan baik dan aman. Bahkan dikatakan dalam ayat yang kelima bagian yang terakhir, dikatakan di sana bahwa selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, Raja Usia di sini dia memulai semua kehidupannya dengan baik bersama dengan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan Raja Usia mencari Tuhan. Dan hasilnya yaitu Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, di tengah-tengah keberhasilan Raja Usia pada saat itu, ada sesuatu hal yang tidak baik yang dilakukan oleh Raja Usia, yaitu kita lihat dalam ayatnya yang ke-16, 2 Tawarik pasal yang ke-26, di sana dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, di tengah-tengah keberhasilan Raja Usia, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Raja Usia pada saat itu, dia menjadi berubah setia. Dia menjadi tinggi hati karena dia telah merasa kuat, dia telah merasa mampu, dia merasa bisa. Sehingga dia menjadi tinggi hati dan melakukan apa yang seharusnya tidak menjadi tugas oleh Raja Usia pada saat itu. Yang seharusnya menjadi tugas para imam untuk membakar ukupan, tetapi pada saat itu Raja Usia melakukan apa yang bukan menjadi tugasnya. Sehingga kita melihat di sini akibat dari kesombongan Raja Usia, dia ditimpa penyakit kusta, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Dan akhir dari hidup Raja Usia sakit kusta sampai pada hari matinya. Sehingga Raja Usia dikucilkan di rumah pengasingan sampai pada hari matinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, apa yang kita dapat pelajari dari kisah Raja Usia ini? Nah, Raja Usia ketika dia diberkati Tuhan, ketika dia mengawali semuanya bersama dengan Tuhan, dia merasakan berkat-berkat Tuhan. Dia merasakan pertolongan Tuhan. Dan di tengah berkat-berkat Tuhan, dia melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, yaitu dia berubah setia. Dia menjadi sombong karena dia merasa kuat. Sehingga dia menerima akibat yang buruk, yaitu dia mengakhiri kehidupannya dengan dikucilkan di rumah pengasingan sampai pada hari matinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, ketika kita memulai setiap kehidupan kita bersama dengan Tuhan, marilah kita memulainya semuanya bersama dengan Tuhan dan kita mempertahankan kehidupan kita agar kita tetap berlaku setia kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengangkat kehidupan kita, mari kita tetap setia. Jangan kita seperti Raja Usia yang memulai hidupnya dengan baik namun berubah menjadi tidak setia ketika dia merasa sudah menjadi kuat, menjadi hebat, dia memiliki segala kekuasaan di kerajaan Yehuda pada saat itu. Dia menjadi berubah setia, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Marilah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita hidup tetap setia kepada Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, dengan tuntunan firman Tuhan. Marilah kita tetap
berlaku setia di hadapan Tuhan, sehingga kita tetap menikmati berkat Tuhan, kita tetap diberkati oleh Tuhan dan merasakan lawatan Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, dimanapun kita bekerja. Kita tetap dilindungi Tuhan, kita tetap dilawat Tuhan, dan kita tetap diberkati Tuhan, merasakan setiap berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, amin. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami boleh mengembalikan semuanya Tuhan yang untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini hamba berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu yang telah bangun dan akan beraktivitas. Biarlah Engkau yang menjaga, melindungi setiap aktivitas sidang jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, ya jahat manusia, kuasa iblis. Kami tolak semuanya itu hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus melindungi setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan yang ada. Hamba berdoa juga bagi sidang jemaat Tuhan yang pada saat-saat ini berada dalam keadaan sakit, berada dalam keadaan lemah. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami akan dan percaya kesembuhan yang berasal daripada-Mu saja sedang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, memberkati kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, mengajar kami agar kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau melindungi setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya.